teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nina Puspita Ningrum dari SMP Negeri 2 Kajen sekaligus calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Untuk kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Tri Puji Astuti, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Nina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Nina. Oke, baik ya Putri ya. Jadi pada kegiatan kita kali ini ya, kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya nanti biar Putri dalam pembelajaran di kelas bisa berjalan lancar, kemudian juga lebih siap, dan juga nanti ditambah dengan percaya diri, nggih Bu nggih. Iya. Jadi begini Putri, pada kegiatan observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Putri. Putri bersedia Bu? Bersedia Bu Nina. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan di kelas? Karena materi yang akan saya ajarkan di kelas adalah tentang sistem pencernaan pada manusia. Kemudian untuk metode yang dilakukan ada diskusi, literasi, observasi. Maka tujuannya melalui kegiatan diskusi, kegiatan literasi, dan observasi, siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang organ-organ sistem pencernaan manusia dan proses pencernaan pada manusia. Berarti materinya tentang sistem pencernaan manusia. Baik. Nah, untuk area pengembangannya nanti pengennya yang dikembangkan oleh siswa itu apa ya Bu? Siswa aktif Bu Nina. Oh, siswa yang lebih aktif ya. Siswa baik. aktif. Oke. Dalam pelaksanaan pembelajaran tadi modelnya apa ya Bu ya? Untuk modelnya melalui pendekatan scientific learning. Scientific learning ya. Oke, berarti nanti ada sintak-sintaknya nggih. Oh iya, baik. Terus strateginya apa Bu? Untuk strateginya saya menggunakan strategi ada anak berdiskusi, kemudian literasinya itu dengan pengamatan video Bu Nina, kemudian juga ada ya kayaknya literasi sama diskusi saja. Strateginya. Ya, berarti pakai diskusi nggih. Lah untuk diskusi dalam membuat kelompok itu gimana Bu? Untuk saya membuat kelompok itu dari hasil pembelajaran sebelumnya. Jadi anak yang sudah saya campur Bu Nina. Jadi untuk anak yang hasil nilainya bagus, saya kelompokkan dengan yang sedang dan kurang. Jadi supaya nanti bisa untuk diharapkan anak-anak yang sudah lebih pandai itu bisa mengajari ya, jadi teman-temannya di kelompoknya itu. Jadi siswa bisa aktif semua karena tadi untuk apa itu kan aktifan siswa ya. Iya betul. Baik, lah itu untuk sasarannya kelas berapa ya Bu ya? Untuk sasarannya kelas 8B. Kelas 8B. Iya. Oke. Kelas 8B. Jam berapa ya Bu? Untuk hari Jumat jamnya jam 45. Jam ke 45 berarti setelah istirahat. Oke. Tadi hari Jumat jam 45 setelah istirahat. Mungkin pertanyaan dari saya itu dulu Putri. Saya ingin tahu saja nanti arahnya kegiatan pembelajaran Putri itu arahnya kemana, kemudian nanti akan saya amati, gitu ya. Dan nanti saya juga berharap Putri bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu bisa lancar sesuai dengan apa yang
Ibu Putri inginkan seperti itu, Bu. Dan harapannya kita juga nanti bisa berjumpa lagi, Bu, setelah kegiatan pra-observasi ini. Berarti nanti ada observasi, kemudian dilanjut nanti kegiatan pasca observasi. Itu nggih, Bu nggih. Nggih, terima kasih. Selamat pagi. Siap belajar. Siap belajar ya. Yuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang sudah berangkat? Ya. Terus siapa lagi? Tidak, hanya Mulia. Kenapa Mulia tidak berangkat? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, Mulia kesehatan. Oh, cek kesehatan ya. Kita doakan ya. Semoga Mulia baik-baik saja, sehat walafiat. Kemudian anak-anak untuk hari ini melanjutkan pembelajaran yang kemarin masih di materi bab kedua ya, tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Ya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang makanan. Nah, sekarang kita melanjutkan. Coba, setelah makanan masuk ke tubuh kita, apa sih yang akan terjadi di dalam tubuh kita? Apa yang terjadi ketika makanan, kalian setiap hari makan ya? Ya kan? Nah, kalau makanan sudah masuk ke tubuh kita, itu makanan itu akan dimakan. Oke, dicerna. Apa lagi mungkin ada yang tahu? Ya Pak? Dihancurkan. Ada lagi yang bisa menjawab, dihancurkan, dicerna. Nah, oke, jadi makanan setelah masuk ke tubuh kita itu akan mengalami proses penghancuran yang disebut dengan proses pencernaan. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu ya, di pertemuan sebelumnya kalian sudah memahami tentang fungsi makanan. Apa sih fungsi makanan? Apa fungsi makanan, masih ingat? Menjaga untuk sumber energi, untuk apa lagi? Untuk menjaga kesehatan, betul lah. Supaya makanan itu bisa menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Supaya makanan itu bisa menjaga kesehatan tubuh kita, itu hubungannya dengan tadi proses pencernaan apa? Tadi kan katanya makanan itu masuk ke tubuh kita itu dicerna, dihancurkan, ya. Nah, berarti makanan fungsinya sebagai menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu hubungannya bagaimana berarti? Ada yang bisa mengemukakan hubungan antara proses pencernaan dengan fungsi makanan menjaga tubuh, kesehatan tubuh? Ya, bisa. Antara makanan yang kita makan jadi untuk betul sekali ya. Jadi supaya makanan itu bisa menjaga kesehatan tubuh kita, itu makanan harus melalui proses pencernaan. Tidak langsung makanan lep kamu makan berubah tubuh kita jadi sehat. Tidak seperti itu anak-anak. Jadi harus melalui proses yang namanya pencernaan. Proses pencernaan makanan dicerna dulu supaya tubuh kita jadi sehat, kita memperoleh energi ya. Nah, kemudian anak-anak di dalam tubuh kita yang melakukan proses pencernaan itu dilakukan oleh suatu sistem. Nih, jadi di dalam tubuh tadi makanan masuk diproses dicerna, itu yang
namanya sistem pencernaan. Putri perlihatkan ya sistem pencernaan. Nah, ini Putri membawa gambar sistem pencernaan. Bisa dipasangkan. dibantu Ya. Nah, ini Putri bawakan gambar sistem pencernaan. Dan yang akan melakukan proses pencernaan. Putri juga membawakan 2 torso. Ya, itu juga mencantumkan hanya sistem pencernaan saja. Tapi ada sistem pernapasan. Nah, ini Putri bawa sebagai pembanding. Ya, ini gambar sistem pernapasan. Bedanya apa? Bedanya apa? Antara sistem pencernaan sama sistem pernapasan. Bedanya apa? Coba bisa membandingkan? Ada yang bisa membandingkan perbedaannya di mana? Ayo. Ada yang bisa membandingkan? Melihat 2 gambar ini, satunya sistem pencernaan, satunya sistem pernapasan. Ada yang bisa membandingkan? Ya, Teguh. Apa, Teguh? Ya, Teguh nih temanmu menjawab. Pencernaan melalui mulut. Ya, ada mulut. Pernapasan melalui hidung. Kelompok 2. Satu pertanyaan saja. Ayo kelompok 3. Siapa yang mau mewakili kelompok 3? Satu pertanyaan, siapa yang mau mewakili? Bulan. Apa fungsi usus halus? Kelompok 5. Mengapa asam lambung panas? Kelompok 6. Apa fungsi usus besar? Apa fungsi? Tenggorokan. Kelompok 8. Apa fungsi usus? Coba anak-anak kita pilah-pilah ya pertanyaan yang nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, apa yang dimaksud? Nah, di sini ada esofagus, apa fungsi lambung, apa fungsi usus halus, apa fungsi usus besar. Nah, apa fungsi usus bulu. Ini berarti sesuai tujuan pembelajaran yang mana? Yang pertama atau
fungsinya dengan menggunakan LKPD yang dibagikan. Kemudian untuk mempelajari yang kedua, tadi coba setelah melihat video, tidak ada yang menanyakan ini. Tadi makanan ini diproses ya kan? Tadi kalian mendengarkan ada proses kimia, proses fisika tidak? Tadi di video itu tadi makanan diproses secara fisika, secara kimia. Mendengar tidak? Tidak mendengar di video. Berarti kurang cermat ini ya. Tadi di videonya makanan katanya diproses, ya kan? Nah, nanti proses pencernaan itu nanti juga kita pelajari dari video tadi. Kalian kalau mencermati itu ada proses pencernaan secara kimia dan secara fisika. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari dengan kalian berdiskusi kelompok. Putri beri waktu ya sampai jam 10 lewat 5 ya, 15 menit. Ayo sekarang dibagi tugas. Ada yang mengerjakan LKPD, itu ada yang bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi ya. Ada yang melalui video tadi, silakan untuk bahan mengerjakan LKPD dibagi ya. Ada yang mengamati mengidentifikasi dengan melihat ke sana, ke gambar situ ya. Kalian bisa nggak usah tetap duduk, silakan gunakan itu media-media di depan untuk mengisi ya. Jadi dibagi peran kelompok silakan. Ada yang mengerjakan dengan melihat video tadi, ada yang jalan ke sana ya. Ini kan Putri bagikan 2 lembar kan. Tujuannya mencari informasi dari berbagai sumber yang Putri sediakan. Yang tetap di sini dengan menggunakan HP tadi. Yang satunya silakan berkeliling melihat ke sana untuk mengidentifikasi organ pencernaan. Ayo dimulai, nanti tidak selesai ya. Waktu yang Putri berikan, silakan. Iya, semuanya dikerjakan, kan ada yang ke sana ya. Nanti harus kembali ke kelompok didiskusikan. Nah, ayo, silakan bisa melihat ke organ-organ torso ya, yang torso sama saraf di depan bisa dimanfaatkan. Dari sini kan nggak bisa jelas melihat ya, silakan bisa ke sana lihat ya, gunakan. Ayo ke sana sambil dicocokkan bagian-bagiannya. Ada yang lewat video bisa. Ayo, ini silakan dimanfaatkan. Ayo, Toko silakan. Dibagi tugas ya. Silakan. Torso ada 2, jadi bisa digunakan. Ini Pak. Dari video ya. Oh ya, kamu berarti coba bisa diidentifikasikan. Nah, ini ya, cocokkan dari 1 apa, 2 apa. Itu bisa dimanfaatkan yang tengah itu, jangan di sini bisa ya, jangan di sini itu bisa dimanfaatkan yang di tengah ini ini bisa ini bisa kan ini ya, apalagi
Manfaatkan media. Sudah dihentikan untuk kegiatan diskusinya, ya. Waktu diskusi sudah selesai, ya. Nah, itu sekarang coba Intan, nanti kita diskusi bersama-sama biar kamu pada tahu isinya, ya. Ayo, di sini maju presentasi, dibuka dengan salam dulu. Ayo. Yang lain bisa melihat ke depan untuk presentasi temannya. Yang depan itu bisa kelompok yang depan. Sebutkan organnya saja. Kelihatan. Bukraki kelihatan dari belakang. Hasil mengidentifikasi saja. Kelihatan ininya tuh awalnya tuh aku. Fungsinya nanti. Ya, dirasakan fungsinya. Fungsi mulut untuk memotong, mengoyak dan mengunyah makanan. Fungsi esophagus membawa udara ke paru-paru serta satu saluran lainnya menuju saluran cerna. Presentasi dari kelompok kami
Nanti kelompok lain bisa menanggapi ya, melengkapi dari temanmu yang tadi maju ke depan. Hasil identifikasi dari temanmu setelah tadi melihat gambar di di LKPD ya, kalian disuruh mengidentifikasi mana yang merupakan organ pencernaan. Di situ memang banyak yang Putri tunjukkan, tapi kalian disuruh mengidentifikasi yang merupakan organ pencernaan. Ingat bahwa sistem pencernaan disusun oleh organ pencernaan ya. Itu tadi teman-teman mengidentifikasi nomor satu adalah mulut. Ada yang menanggapi? Sudah betul nomor 1 itu organ pencernaan. Ya, namanya mulut. Sudah betul? Mulut ya. Fungsinya apa mulut? Tadi Intan mengatakan bahwa mulut berfungsi untuk mengunyah makanan, terus memotong makanan, terus apa lagi? Menelan, membantu menelan ya. Di mulut kenapa tadi untuk memotong makanan? Karena di mulut nanti ada gigi ya. Kemudian di mulut nanti ada lidah, membantu proses menelan makanan. Ini maka fungsinya tadi sudah betul yang dibacakan oleh Intan. Lah proses setelah kamu melihat video, proses pencernaan yang ada atau terjadi di mulut ini proses pencernaan apa? Proses pencernaan apa yang terjadi di mulut tadi waktu melihat video? Medianya kan tadi kamu memutar video ya, video proses pencernaan. Masih ingat proses pencernaan yang terjadi di mulut? Pencernaan apa? Letiza mau menjawab ini kelompok Intan belum tadi baru sampai fungsi tadi. Apa di mulut? Fisika, betul. Proses pencernaan secara fisika. Hanya fisika saja? Kimia juga. Nah, apa itu pencernaan fisika? Apa itu pencernaan kimia? Pencernaan fisik rongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Terus apa yang ingin kalian lebih? Nah, ingin lebih diketahui lagi dari pembelajaran hari ini. Yang ingin kalian ketahui lebih lagi dari pembelajaran hari ini apa? Ayo, apa yang ingin kalian ketahui lebih lagi dari pembelajaran hari ini? Tidak ada? Sudah cukup puas? Tidak ada yang ingin kalian ketahui lagi, aman? Ingin tidak? Ingin tahu lebih lanjut lagi tidak tentang apa? Ayo. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dari pembelajaran hari ini? Tentang? Ayo, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut untuk besok pertemuan depan Putri akan mengulangi lagi, ya? Ayo apa? Apa? Tentang rektum, tentang apa mana? Randy, kamu ingin apa besok? Yang ingin kamu ketahui lagi, mungkin hari ini belum jelas apa mana? Ayo apa lagi? Anus. Terus apa lagi? Yang belum kamu ketahui dan ingin dilanjutkan lagi pembelajarannya apa?
apa? Pankreas. Apa? Firman? Tidak. Ya nanti dituliskan saja ya. Kalau ngomong itu nanti kalian apa? Mungkin malu, nanti dituliskan. Saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang apa. Kemudian hal apa yang sudah membahagiakan? Apakah kalian bahagia, senang pembelajaran hari ini? Nah, dijawab jujur ya. Ini yang tidak senang jawab saja, yang senang nanti ditulis. Ya, nanti tunggu refleksinya bisa dikumpulkan nanti ya. Jadi yang sudah diketahui, yang mau ingin diketahui lebih lanjut, apakah hari ini menyenangkan belajarnya atau tidak, nanti ditulis di lembar kertas dikumpulkan. Kemudian kita simpulkan bareng-bareng anak-anak ya. Jadi kita simpulkan bareng-bareng tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi adalah apa? Iya, mendeskripsikan organ-organ pencernaan. Ya. Jadi sistem pencernaan itu terdiri dari organ pencernaan. Meliputi apa saja tadi? Mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian sistem pencernaan, di dalam sistem pencernaan terjadi apa? Proses apa? Pencernaan. Proses pencernaan ada berapa macam? Dua. Apa dan apa? Pencernaan kimiawi dan pencernaan fisika. Apa itu pencernaan kimiawi? Pencernaan yang dibantu oleh enzim. Kalau fisika, pencernaan yang mengubah makanan dari ukuran besar menjadi lebih kecil ukurannya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Yang mana silakan diberi ya LKS-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sampailah pada tahap pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran dengan rekan saya Putri Budi Astuti. Jadi langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum Putri. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat nih Bu ya? Baik Bu. Jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin ngajak ngobrol Putri ya, khususnya pada kegiatan yang sudah Ibu laksanakan, yaitu pembelajaran di kelas. Nah, sebelum saya sampaikan beberapa hal yang sudah saya catat, nah ini saya mau menanyakan dulu ke Putri. Okay. Yang pertama Putri, gimana perasaannya setelah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas Bu? Belum ya? Belum, sudah selesai ya. Oke. Terus bisa diceritakan Bu dari kegiatan proses pembelajarannya? Proses pembelajaran bisa dimulai dari kegiatan persepsi
anak tujuan pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan intinya saya menggunakan website dari presentasi karena mengamati anak-anak saya ajak untuk mengamati ada media sosial, ada media video pembelajaran, ada carta, jadi ada 3 media yang saya gunakan untuk pengamatan. Kemudian setelah anak-anak dalam satu kelompok mengamati, terus setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Terus yang kedua, kemudian yang ketiga mencoba yaitu mereka saya bagi kelompok untuk diskusi mengerjakan LKPD dan mereka mengasosiasi mengaitkan dari hasil diskusi dengan materi kemudian presentasi. Terkait tadi ya proses pembelajaran yang sudah Bu Tri laksanakan itu ada hambatan enggak? Ada ya. Ya, jadi hambatannya yang pertama itu siswa kurang aktif. Berarti masih ada siswa yang Semuanya bisa aktif dalam kelompok, dalam diskusi kelas. berarti tadi yang saya amati itu persis juga ya yang sesuai dengan yang Bu Tri katakan bahwa ada tadi ya itu beberapa anak yang memang kurang aktif, hanya diem saja ya Bu. Nah kemudian selain hambatan itu apakah ada hambatan yang lain enggak? Oke, misalkan itu pemasangan apa terus pemasangan itu kan berarti kan menggunakan LCD gitu ya? Menggunakan torso. Torso. Jadi anak masih kurang pekanya itu kurang. Rasa kepekaannya masih kurang juga. Karakter yang perlu ditambah lagi itu apa? Baik. Itu hambatannya. Nah dari hambatan-hambatan itu kira-kira solusi yang tepat yang harus dilakukan mungkin mengubah model pembelajaran, mengubah modelnya, pembelajarannya, ya mungkin dalam pembagian kelompok ya mungkin anak-anak karena tadi kurang aktif dalam kelompok kayaknya masih belum bisa berkomunikasi dalam kelompok. Mungkin dalam bagian kelompok nanti mereka saya suruh membentuk kelompok sendiri. Karena kemarin saya membentuk kelompok itu saya berdasarkan hasil belajar dari sebelumnya. Tujuan saya supaya anak yang grade tinggi, sedang rendah itu saya jadikan biar adil. Biar ada ada yang tinggi, ada yang sedang, kemudian ada yang anggapan saya diskusi bisa lancar. keinginan jenengan. Ya. Tapi ternyata berbeda dengan harapan. Malah tidak bisa berkomunikasi dengan aktif mereka. Nah, tadi menyinggung tentang model atau strategi tadi ya. Katanya mau mencoba mengubah strategi model yang lain. Mungkin model pembelajaran yang berbasis proyek ya. Jadi mungkin mereka jadi lebih ada proyek pekerjaan apa, jadi kan lebih tertarik mungkin itu Bu ya. Baik. Nah kira-kira itu akan Bu Tri lakukan kapan Bu? Pertemuan berikutnya berarti pada materi pembelajaran berikutnya ya. Nah, sangat luar biasa sekali ya untuk kegiatan pembelajarannya. Terima kasih Putri, ini yang saya tanyakan, dan juga terima kasih jenengan sudah bersedia menjadi objek pengamatan saya.
Terima kasih ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.